Bertemu lagi dengan saya di kuliah kita, kuliah pengantar akuntansi, kuliah ke-13, siklus akuntansi tahap penyusunan laporan keuangan pada perusahaan dagang. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya agar mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Yang akan kita bahas pada kuliah kita hari ini adalah laporan laba rugi pada perusahaan dagang dan menyusun laporan keuangan pada perusahaan dagang. Model laporan perubahan modal. Informasi yang tercantum di laporan perubahan modal untuk perusahaan dagang sama dengan yang tercantum di laporan perubahan modal untuk perusahaan jasa. Berikut ini adalah laporan perubahan modal pada perusahaan dagang yang dimulai dari modal awal periode ditambahkan dengan tambahan setoran modal, kemudian dikurangi oleh pribadi atau prive pengambilan modal, serta laba atau rugi periode sekarang, dan hasilnya adalah modal akhir. Akun persediaan barang dagang di neraca. Akun persediaan barang dagangan adalah akun real yang merupakan aktiva lancar. Dicantumkan di sisi debit, lazimnya di bawah akun piutang dagang. Berikut ini adalah contoh neraca perusahaan dagang. Di akun debit ada akun-akun aktiva lancar, persediaan barang dagang, akun aktiva tetap. Di sisi kredit ada akun-akun utang lancar, akun utang jangka panjang, serta modal. Model laporan arus kas. Informasi yang tercantum dalam laporan arus kas untuk perusahaan dagang sama dengan yang tercantum di laporan arus kas perusahaan jasa. Laporan terdiri dari arus kas masuk dan kas keluar yang terdiri dari 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Berikut ini adalah contoh laporan arus kas perusahaan dagang. Dibagi 3, yaitu aktivitas operasional yang terdiri dari aliran kas masuk dan aliran kas keluar, aktivitas investasi yang terdiri dari aliran kas masuk dan aliran kas keluar, serta ada aktivitas pendanaan yang terdiri juga aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Kenaikan dan penurunan kas tergambar di aktivitas-aktivitas berikut. Saldo kas awal periode dan saldo kas akhir periode harus sama dengan saldo di neraca. Pencatatan jurnal penutup dari terjemahan closing entries merupakan pencatatan akuntansi untuk mengenolkan atau menutup. Yang pertama, akun nominal ke akun ikhtisar laba rugi yang terdiri dari akun-akun biaya dan akun-akun pendapatan. Yang kedua, akun clearing, yaitu akun HPP untuk basis HPP ke akun ikhtisar laba rugi, dan akun ikhtisar laba rugi ke akun modal. Yang ketiga, akun pribadi atau prive ke akun modal. Jurnal penutup basis HPP atau harga pokok penjualan. Pencatatan secara berturut terdiri dari penutupan akun HPP ke akun ikhtisar laba rugi. Yang kedua, penutupan akun-akun biaya ke akun ikhtisar laba rugi. Yang ketiga, penutup akun penjualan dan akun-akun kontranya ke akun ikhtisar laba rugi. Yang keempat, penutup akun-akun pendapatan non penjualan barang dagang jika ada ke akun ikhtisar laba rugi. Yang kelima, penutupan akun ikhtisar laba rugi ke akun modal. Dan yang terakhir, penutupan akun pribadi atau prive ke akun modal. Jurnal penutup basis harga pokok penjualan. Yang pertama, penutupan akun harga pokok penjualan. Contohnya sebagai berikut. Diketahui neraca saldo setelah penyesuaian
saldo akun HPP sama dengan 525 juta rupiah di debit. Jurnalnya atau jurnal penutupnya adalah ikhtisar laba rugi sebesar 525 juta di debit dan HPP di kredit sebesar 525. Tujuannya untuk menutup akun HPP ke ikhtisar laba rugi. Contoh yang kedua, penutupan akun-akun biaya. Diketahui dari neraca saldo setelah jurnal penyesuaian, saldo akun biaya gaji sebesar 24 juta di debit, biaya sewa sebesar 27 juta di debit, dan biaya pengiriman barang sebesar 6 juta di debit, serta biaya lain-lain sebesar 5 juta di debit. Jurnal penutupnya adalah sebagai berikut. Dari total biaya gaji, biaya sewa, biaya pengiriman barang, serta biaya lain-lain dijumlahkan, dimasukkan ke ikhtisar laba rugi sebesar 62 juta rupiah di debit, dan biaya sewa, biaya gaji, biaya pengiriman barang, dan lain-lain di akun kredit. Tujuannya adalah untuk menutup akun-akun biaya ke ikhtisar laba rugi. Selanjutnya, penutupan transaksi penjualan dan akun-akun kontranya atau penjualan bersih. Contohnya sebagai berikut. Diketahui dari neraca saldo setelah penyesuaian, saldo akun penjualan sebesar 720 juta rupiah di kredit, retur dan pengurangan penjualan sebesar 14 juta di debit, dan potongan penjualan di kredit sebesar 6 juta. Jurnal penutupnya adalah sebagai berikut. Penjualan sebesar 720 juta ada di debit, serta retur dan pengurangan harga sebesar 14 juta, potongan penjualan sebesar 6 juta, dan ikhtisar laba rugi sebesar 700 juta di kredit. Tujuannya adalah untuk menutup akun penjualan dan akun-akun kontranya ke ikhtisar laba rugi. Selanjutnya, penutupan akun-akun pendapatan non-penjualan barang dagang. Diketahui dari neraca saldo setelah penyesuaian, saldo akun pendapatan lain-lain sebesar 10 juta di kredit. Jurnal penutupnya adalah sebagai berikut. Pendapatan lain-lain sebesar 10 juta di debit dan ikhtisar laba rugi sebesar 10 juta di kredit. Tujuannya untuk menutup akun pendapatan selain dari penjualan barang dagang ke ikhtisar laba rugi. Jurnal penutupan akun ikhtisar laba rugi. Diketahui dari laporan laba rugi, perusahaan memperoleh laba sebesar 123 juta rupiah selama tahun 2007. Jurnal penutupnya adalah sebagai berikut. Tanggal 31 Desember, ikhtisar laba rugi sebesar 123 juta di debit dan modal sebesar 123 juta di kredit. Tujuannya untuk menutup akun ikhtisar laba rugi ke modal. Karena penambahan keuntungan akan menambah modal. Berikut ini adalah akun HPP atau buku besar harga pokok penjualan. Informasi laba rugi dapat juga dilihat dari akun HPP dengan rincian sebagai berikut. Transaksi di debit adalah jurnal penutup HPP 525 dan jurnal biaya-biaya lainnya sebesar 62 juta dijumlahkan sebesar menjadi 687 juta, serta transaksi di kredit sebesar jurnal penutup penjualan bersih sebesar 700 juta dan pendapatan lain-lain 10 juta, total kredit sebesar 710 juta. Maka 710 dikurangi 687 juta, maka didapatkan laba sebesar 123 juta rupiah. Selanjutnya, penutupan akun pribadi atau prive. Contohnya sebagai berikut. Diketahui dari neraca saldo setelah penyesuaian, saldo akun pribadi sebesar 18 juta rupiah di debit.
Jurnal penutupnya adalah sebagai berikut. Modal sebesar 18 juta di debit dan pribadi sebesar 18 juta di kredit. Tujuannya untuk menutup akun pribadi atau prive ke modal. Jurnal penutup basis ikhtisar laba rugi. Pencatatan secara berturut-turut dalam basis ikhtisar laba rugi terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama, penutupan akun-akun transaksi pembelian barang dagang termasuk akun-akun kontrak ke akun ikhtisar laba rugi. Yang kedua, penutupan akun-akun biaya non pembelian barang dagang ke akun ikhtisar laba rugi. Yang ketiga, penutupan akun-akun transaksi penjualan termasuk akun-akun kontrak ke akun ikhtisar laba rugi. Yang keempat, penutupan akun-akun pendapatan non penjualan barang dagang ke akun ikhtisar laba rugi. Yang kelima, penutupan akun ikhtisar laba rugi ke akun modal. Yang keenam, penutupan akun pribadi ke akun modal. Menggunakan metode bruto ataupun neto dalam pencatatan jurnal penutup berbasis ikhtisar laba rugi adalah sama. Langkah pertama adalah penutupan akun transaksi pembelian termasuk akun kontranya di basis ikhtisar laba rugi. Diketahui dari neraca saldo setelah penyesuaian akun-akun biaya angkut pembelian sebesar 10 juta, pembelian sebesar 520 juta, retur dan pengurangan pembelian sebesar 5 juta, dan potongan pembelian sebesar 25 juta. Jurnal penutupnya adalah sebagai berikut. Ikhtisar laba rugi sebesar 500 juta, retur dan pengurangan pembelian sebesar 5 juta, dan potongan pembelian sebesar 25 juta di debit, serta pembelian sebesar 520 juta dan biaya angkut pembelian sebesar 10 juta di kredit. Tujuannya untuk menutup akun-akun pembelian bersih ke ikhtisar laba rugi. Yang kedua, penutupan akun-akun biaya. Contohnya sebagai berikut. Diketahui dari neraca saldo setelah penyesuaian, saldo akun biaya gaji sebesar 24 juta, biaya sewa 27 juta, dan biaya pengiriman barang 6 juta, serta biaya lain-lain sebesar 5 juta. Jurnal penutupnya adalah sebagai berikut. Ikhtisar laba rugi sebesar 62 juta di debit, serta biaya gaji, biaya sewa, dan biaya pengiriman barang serta biaya lain-lain dengan jumlah yang sama dengan ikhtisar laba rugi sebesar 62 juta di kredit. Tujuannya untuk menutup akun-akun biaya ikhtisar laba rugi. Penutupan akun penjualan dan akun-akun kontranya. Contohnya sebagai berikut. Diketahui dari neraca saldo setelah penyesuaian, saldo akun penjualan sebesar 720 juta, retur pengurangan penjualan sebesar 14 juta, dan potongan penjualan sebesar 6 juta. Jurnal penutupnya adalah sebagai berikut. Penjualan sebesar 720 juta di debit, serta retur dan pengurangan penjualan, potongan penjualan, dan ikhtisar laba rugi sebesar 720 juta di kredit. Tujuannya untuk menutup akun penjualan dan akun-akun kontranya ke ikhtisar laba rugi. Selanjutnya, penutupan akun pendapatan selain dari penjualan barang dagang. Contohnya sebagai berikut. Diketahui dari neraca saldo setelah penyesuaian, saldo akun pendapatan lain-lain sebesar 10 juta di kredit. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Pendapatan lain-lain sebesar 10 juta di debit dan ikhtisar laba rugi sebesar 10 juta di kredit. Tujuannya untuk menutup akun pendapatan selain dari penjualan barang dagang ke ikhtisar laba rugi. Selanjutnya, penutupan akun ikhtisar laba rugi. Diketahui dari laporan laba rugi, perusahaan memperoleh laba sebesar 123 juta selama tahun 2007.
Jurnal penutupnya adalah sebagai berikut. Ikhtisar laba rugi di debit sebesar 123 juta dan modal di kredit sebesar 123 juta. Tujuannya untuk menutup akun ikhtisar laba rugi ke modal. Berikut ini adalah contoh akun ikhtisar laba rugi. Informasi laba rugi dapat juga dilihat dari akun ikhtisar laba rugi dengan rincian sebagai berikut. Di kolom debit ada jurnal penyesuaian persediaan awal barang dagang, jurnal penutup pembelian bersih, jurnal penutup biaya-biaya dengan total debit sebesar 662 juta rupiah. Di samping itu, di sisi kredit ada jurnal penyesuaian persediaan barang akhir sebesar 75 juta, penjualan bersih sebesar 700 juta, pendapatan lain-lain sebesar 10 juta dengan total kredit sebesar 785 juta rupiah. Sehingga perusahaan mendapatkan laba sebesar 123 juta rupiah dari 785 dikurangi 662. Selanjutnya penutupan akun pribadi atau akun prive. Diketahui dari neraca saldo setelah penyesuaian, saldo akun pribadi atau akun prive sebesar 18 juta rupiah di debit. Jurnal penutupnya adalah sebagai berikut. Modal sebesar 18 juta di debit dan pribadi sebesar 18 juta di kredit. Tujuannya untuk menutup akun pribadi ke akun modal. Motivasi kali ini adalah life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Hidup itu ibarat bersepeda. Agar tetap seimbang, Anda harus terus mengayuh. By Albert Einstein. Sekian kuliah kita hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Keep safe and stay at home. Maju terus pendidikan Indonesia dan salam sukses selalu. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dan dinyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Terima kasih.